Tarikus sholati la yu'adu fi maradihi wa la yujba'u fi janazatihi wa la yusallamu alaihi. Ya Muhammadu, he Kanjeng Nabi Muhammad, tarikus sholati utawi wong kang tinggal salat. Tarikus sholati utawi wong kang tinggal salat iku la yu'adu ora kena dilayan. Iku la yu'adu ora kena dilayan fi maradihi ing dalam sakite tarikus sholat. Wala yujba'u lan ora kena di kintili atau diiring. Wala yujba'u lan ora kena diiring fi janazatihi ing dalam janazahe tarikus sholat. Wala yusallamu lan ora kena den uluki salam. Lan ora kena den uluki salam sapa alaihi tarikus sholat. Wala yu'akalu. Wala yu'akalu lan ora kena dipaimangan sapa tarikus sholat. Wala yusyarabu lan ora kena dipainginum sapa tarikus sholat. Wala yusahabu lan ora kena dibaturi sapa tarikus sholat. Wala yujalasu lan ora kena dibaturi lungguh sapa tarikus sholat. Wala dina wala daina ono. Waladina lan ora nana agama iku tetep. Waladina lan ora nana agama iku tetep lahu kadue tarikus sholat. Wala amanata lan ora nana amanah iku tetep lahu kadue tarikus sholat. Wala hadzo lan ora nana bagian. Wala hadzo lan ora nana bagian iku tetep lahu kadue tarikus sholat fi rahmatillahi ing dalam rahmati Allah. Wa huwa utawi tarikus shalah iku ma'al munafikina ing dalam sertane pira-pira wong munafik. Iku ma'al munafikina ing dalam sertane pira-pira wong munafik. Bidarkil asfali ing dalam umbagan. Bidarki ing dalam umbagan al asfali kang paling sor, yang paling bawah aspal. Bidarki ing dalam umbagan al asfali kang paling andap minan nari saking neraka. Jadi itu ultimatum yang diberikan malaikat Jibril kepada Nabi. Jangan kau bantu orang yang tidak sholat. Tarikus sholati utai wong kang tinggal sholat iku yudha'afu ditikelaken. Iku yudha'afu ditikelaken lahu kadue tarikus sholah opo al adzabu siksaan di'faini kelawan rong tiklan. Di'faini kelawan rong tiklan. Wayati lan bakal teka sopo tarikus sholah yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Dia bangun ketika hari kiamat. Waqad gullat lan teman-teman dibanda. Waqad gullat lan teman-teman dibanda opo yadahu tangan lorone tarikus sholah dibanda ila unukihi maring gulune. Ila unukihi maring gulune tarikus sholah. Jadi ngenen nih. Oh. Dirantai. Wal malaikatu utawi malaikat iku yadribuna pada mukuli sapa malaikat
hu ing tarikus shalah. Wa tuftahulan den buka lahu kadue tarikus shalah opo jahannamu neraka jahannam. Fayadkhulu mangka manjing sopo tarikus shalah fi babiha ing dalam lawange jahannam fi babiha ing dalam lawange jahannam kasahmi kaya anak panah. Kasahmi kaya anak panah, jadi nyemplung. Fayahwi ala ra'sihi, fayahwi ala ra'sihi mangka temurun sopo tarikus shalah. Fayahwi mangka temurun kok. Fayahwi mangka temurun. Ala ra'sihi ing atase. Fayahwi mangka temurun sopo tarikus shalah ala ra'sihi ing dalem ndase. Kasahwi kaya dene ta anak panah. Fayahwi mangka temurun. Ala ra'sihi ing atase ndase tarikus shalah. Inda koruna ing dalam sandinge korun. Inda koruna ing dalam sandinge korun. Wa hamana lan haman fidarki ing dalam umbagan al aspali kang andap minan nari saking neraka. Tarikus sholati utai wong kang tinggal sholat iku idza rufiat nalikane diangkat opo al-luqmatu pulukan. Opo al-luqmatu pulukan suapan ila fihi maring cangkeme tarikus shalah. Jadi ketika orang yang tarikus shalah itu makan kemudian mau makan, nah kan pakai sendok. Nah maka makanan yang ada di dalam sendok tuh ngomong. Qolat mangka ngucap opo al-luqmah lahu maring tarikus shalah. Apa yang dia katakan, apa yang dikatakan oleh sendok itu, jare sendoknya ngomong, la'anakallahu ya aduwallah. La'anaka muga-muga ngelaknati ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Jare bahasa Indonesia, semoga engkau terkutuk. Ya aduwallahi, he musuh Allah. Jadi makan sih makan, tapi makanan yang dia makan itu mendoakan yang tidak baik. Jadi aja maning malaikat, aja maning barang kang urip sekelas makanan saja itu berkomentar terhadap orang yang tarikus shalah. Takulu jare lukmahen, jare panganan kang dipulukeku. Takulu mangan sapa sira rizqallahi ing rezekine Allah. Wala tuaddilan ora nekani sapa sira faraidahu ing pira-pira fardune Allah. Wala tuaddilan ora nekani sapa sira faraidahu ing pira-pira fardune Allah. Jadi kamu makan rezekinya, tapi kamu tidak mau datang untuk melaksanakan perintahnya. La'anakallah ya aduwallah. Jare panganane, semoga engkau terkutuk. Jadi dudu manusia maning sing nyewoti, tapi makanan pun sudah memberikan komentar yang kurang baik. Jadi makanan yang dimakan qati'us sholati yatabarra'u minhu as-sawab as-sawbu fi jasadihi
wa yaqulu lahu laula an sakhoroni rabbi lakala farartu minka qati'us shalah. Qati'us shalah titik garis baru qati'us sholati wong kang megot salat. Qati'us sholati utawi wong kang megot salat iku ya tabarra'u lebaran terbebas. Iku ya tabarra'u lebaran minhu saking qati'us shalah apa asaubu ganjaran. Jadi pahalanya tuh udah nggak ada. Fi jasadihi ing dalam jasade qati'us shalah. Jadi qati'us shalah itu orang yang memutuskan sholat. Jadi hubungan karo sholat langka. Wa yaqulu lan ngucap opo jasad. Wa yaqulu fi jasadihi ing dalam jasade tarikus apa qati'us shalah. Wa yaqulu lan ngucap opo jasad lahu maring qati'us shalah. Geti mau netarikus shalah diganti rujuknya jadi qati'us shalah. Laula an sakhoroni lamun tah sakhoro memaksa. Sakhara bermakna koharo. Kenapa? Irang. Wa yaqulu lan ngucap apa jasad lahum maring qati'us shalah. Laula an sakhara lamun tah ora nyenta maksa. Laula an sakhara lamun tah ora nyenta maksa. Ni ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Laka maring sira. Jadi sampai badan yang nempelnya itu, badannya nih anggota tubuhnya tuh bilang komentar laula an sakhoroni lamun tah ora nyenta maksani ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun laka maring sira la farartu mangkayak tine mlayu sapa ingsun la farartu mangkayak tine mlayu sapa ingsun mingka saking sira. Kalau Allah tidak memaksaku untuk menemanimu, aku akan lari meninggalkanmu. Kenapa? Karena malu. Jadi sing disiksa tuh dudu jasad sebetulnya. Jadi apa? Ruh. Ketika orang tidak melakukan sholat atau memutuskan untuk tidak sholat, itu yang mendapatkan siksaan itu jiwanya. Bukan raganya tapi jiwanya. Sehingga raganya pun akan bilang, kalaulah Allah tidak memaksaku untuk menemanimu, maka aku pun akan lari darimu. Sampai tubuhnya aja bilang begitu. Jadi jangankan orang lain yang ada di sekelilingnya, yang ada di sampingnya. Berat ya.
Qati'us sholati utawi wong kang megot salat iku idza kharaja nalikane metu sapa qati'us shalah mim baitihi saking umahe qati'us shalah qala mangkang ngucap sapa al baitu umahe ngomong jare umahe le la sahibakallahu fi safarika wala khalafaka fi ithrika wala a'adaka ila ahlika saliman. Masya Allah ya. La sahiba ora bakal baturi ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Allah tidak akan menemanimu fi safarika ing dalam perjalanane sira, ing dalam lungane sira. Fi safarika ing dalam lungane sira, dalam perjalananmu kau tidak akan ditemani oleh Allah. Wala khalafa lan ora nulayani ka ing sira fi isrika ing dalam labete sira. Wala a'adalan ora baleni atau nulungi. Wala a'adalan ora balekaken ka ing sira. Wala a'adalan ora balekaken sapa Allah ka ing sira ila ahlika maring keluargane sira saliman hale wong kang selamat. Jadi ketika dia pergi meninggalkan rumah pun rumahnya bilang moga-moga ora selamat. Jadi orang yang memutuskan sholat atau yang tidak sholat itu sangat beresiko. Jadi beresiko tinggi. Kemanapun dia lari, dia akan dibebani masalah. Dia tinggal di rumah, rumahnya pun terasa panas. Kaligane orang betah nih rumahku. Dan ketika dia meninggalkan rumah, rumahnya bilang, moga-moga sira ora balik maning. Jadi orang yang tarikus sholah itu hidupnya akan sengsara dimanapun dia berada. Gitu. Jadi dia akan ditinggalkan oleh keluarganya. Dia tidak akan ditemani oleh siapapun. Jadi jangan bangga ketika dia tidak sholat. Maka banyak orang yang lari. Kenapa lari? Karena orang yang lari itu adalah orang yang sholat. Nah sekarang berbanding terbalik. Kenapa ada orang tidak sholat? Kemudian banyak anak buahnya. Ya anak buahnya pun orang-orang yang tidak sholat juga. Jadi orang-orang segolongan, jangan aneh. Nah ketika mereka itu sembuh pada ngelakoni sholat, maka dengan sendirinya dia akan lari meninggalkannya. Kaligane ora betah. Gitu. Dan hidupnya akan sengsara. Ya, camkan itu, hidupnya akan sengsara. Kenapa? Ya wong badannya baga emong, sering pingsan, badannya saja tuh laula an sakharoni robbi la farartu minka. Kalaulah aku tidak dipaksa oleh Allah untuk menemanimu, jare badan ke jare jasad, niscaya aku akan lari meninggalkan. Dan hidupnya pun tidak akan tenang. Jadi jangan macam-macam dengan sholat. Silakan beralasan apapun boleh, tapi jangan beralasan untuk tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena alasan itu yang akan menjawab adalah dirimu sendiri. Gitu. Dirimu sendiri, bukan orang lain yang akan menjawab. Jadi yang menjawab alasannya itu adalah dirimu sendiri. Qati'us sholati mal'unun. Qati'us sholati utai wong kang megot sholat iku mal'unun dilaknat. Iku mal'unun dilaknat fi hayatihi ing dalam uripe qati'us sholah. Wa ba'da mamatihi lan ing dalam sawise matine tarik qati'us sholah.
qati'us sholati utai wong kang megot salat. Qati itu putus, nggak ada hubungan. Jadi orang itu nggak ada hubungan. Kalau tarik itu kan meninggalkan. Tadinya sholat kemudian tidak sholat. Kalau qati'us sholat itu udah sama sekali tidak melaksanakan sholat. Kayak murtad gitu. Ya bisa jadi seperti murtad, atau dia nggak murtad. Dia tidak keluar dari Islam, dia Islam tapi dia putus hubungan dengan sholat. Ya dia tidak melakukan sholat aja. Qati'us sholati utai wong kang megot sholat iku yamutu bakal mati sapa qati'us sholat. Yahudian hale Yahudi wa yub'asu lan bakal ditangi akan sapa qati'us sholat. Nasranian hale Nasrani, agamanya pun tidak jelas. Bakal ditangi akan sapa qati'us sholat. Nasranian hale agama Nasrani, ketika mati agamanya Yahudi, ketika dibangunkan agamanya Nasrani. Sedangkan kenapa? Karena Islamnya sudah tidak mengakui. Kata Islam, rukunku yang kedua itu pilarnya adalah sholat. Jadi kalau orang itu nggak sholat ya udah. Intinya sih tidak boleh beralasan apapun untuk meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, sesulit apapun kita, usahakan selalu sholat. Karena ketika tidak sholat itu maka akan menemui masalah baru. Jadi orang kalau tidak sholat itu akan menemui masalah baru. Berarti lebih itu qati'us sholat daripada tarik sholat. Iya. Tingkatannya. Memutuskan, ya putus hubungan aja. Kalau tarik itu hanya meninggalkan. Kalau meninggalkan tuh sesekali dia akan kembali lagi. Kalau qati'us sholat dia sudah tidak akan. Jadi bahasanya sampai mati. Kalau tarikus sholat itu tidak sholat, kapan-kapan dia tobat dan sholat lagi. Tapi sholatnya tidak dikodok. Kalau dikodok beda, bukan tarikus sholat. Dia nggak mengodok nih. Tapi kalau qati'us sholat sudah putus hubungan, tidak sholat sampai mati. Dan orang yang demikian itu titenana uripe blangsak, uripe susah. Bohong kalau cerita lagi apa. Beda, dalam tanda kutip beda. Ada orang yang tidak sholat memang karena mata telanjang kita yang tidak bisa menyaksikan dia sholat, padahal sesungguhnya dia sholat. Misal seperti kekasih Allah. Jadi kekasih Allah tuh bisa terbang. Jadi bahasa wali bisa mabur tuh benar. Bisa terbang tuh artinya toyul ardi. Jadi untuk pergi dari Majalengka ke Jakarta, dari Majalengka ke Singapura, ke Mekah, ke Madinah, itu hanya dalam hitungan menit. Artinya orangnya ada di sini, tapi sesungguhnya dia telah melaksanakan sholatnya. Itu beda lagi. Kalau terhadap yang demikian kita ya tidak bisa berkomentar, karena itu bukan tingkatan kita secara mata syariat gitu. Jadi yang ada dalam bahasan ini itu adalah betul-betul makomnya yang makom syariat. Biasanya orang yang demikian itu tidak mengakui. Jadi kekasih Allah itu tidak akan mengaku kalau saya ini wali. Nggak ada. Jadi kalau bahasanya Kiai Iim Imaduddin sih offset. Seperti Abu Ya Uci meninggal itu beberapa bulan sebelumnya ada pengakuan Ari kaula teh kekasihna Gusti Allah. Nah itu kejadian itu terjadi seperti para wali-wali yang akan meninggal. Nah itu udah offset. Kalau ada orang betul-betul dia kekasih Allah kemudian keluar, tidak bisa menyembunyikan
maka sebentar lagi dia akan dipanggil oleh Allah. Oh, tandanya. Tandanya begitu. Nah, jadi beda. Jadi saya begini nggak akan ngaku. Intinya kalau misalkan secara mata syariat kita melihat dia tidak sholat, padahal hakikatnya dia telah sholat karena dia kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah tuh kayak amuba, bisa membelah diri. Kenapa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi punya irodah, yang irodahnya itu sekerteg atine ya karena kekasihnya itu. Kalau kekasih kan salewa-lewa. Kalau bukan kekasihnya sih lewatnya kepunten. Kalau kekasihnya gimana? Ya ndak sebe ditumpaki je. Iya boleh. Jadi kalau dia dihormati aja maning tangannya bokongnya. Jadi untuk mendekat saja tidak berani. Tapi kalau kekasihnya yang bokongnya memang rai-rai je. Gitu. Ya artinya jadi itu gambaran kekasih itu demikian. Jadi ketika ada orang sudah di makom kekasihnya Gusti Allah, maka itu bukan bahasan. Ini untuk jaga-jaga. Jadi kajian kita ini adalah kajian syariat yang betul-betul keras terhadap bab sholat. Sedangkan mata kita kan tidak bisa menyaksikan orang yang punya kelebihan di balik dinding dia melakukan sesuatu, tetapi kenyataannya dia ada di sini, tapi dia sedang melakukan sesuatu di balik dinding. Nah itu makom. Ini sih gambaran. Jadi intinya bab sholat ini introspeksi diri saja, jangan untuk menilai orang lain. Jadi ini bab introspeksi diri saja untuk menjaga kalau kita berada di makom syariat ya harus dijalani. Cirinya apa? Cirinya ya kalau makannya masih usaha cari, itu ciri itu berarti makomnya itu masih iya, dia punya uang harus mencari. Nah yang membuat perbedaan antara makom syariat hakikat gitu torikat itu tuh apa yang bisanya naik pangkat atau enggak tuh? Ya Allah, yang dirasakannya ya tuh Allah yang membedakan Allah. Enggak ada. Kita nggak bisa menyebutkan bedanya begini karena yang menentukan itu Allah. Jadi termasuk kita ke dalam rombongan kekasihnya Allah pun yang ngasih tahu ya Allah. Jadi nggak bisa kita ngasih tahu cirinya begini. Jadi karena tidak sama dan itu tidak bisa ditempuh. Itu dengan sendirinya. Karenanya Nabi mengajarkan yang ya lurus saja ini syariat. Jadi lakukan. Puasa Ramadan lakukan, puasa sholat 5 waktu lakukan, haji ya lakukan yang sesuai. Itu sih pengakuan. Kalau pengakuan itu sekali lagi kalau dia mengaku berarti bukan. Kalau emang betul berarti dia itu itu. Dan yang ngasih tahu tuh bukan dia tapi Allah dengan sendirinya. Nah, misal kita ini orang yang dikasih kelebihan oleh Allah menjadi kekasihnya, ya, menjadi kekasihnya. Maka yang tahu itu ya hanya Allah dan saya. Terhadap kekasih Allah yang lain pun kita tahu, ngerti, tapi tidak menyebutkan. Gitu. Jadi saling tahu. Intinya
itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau dibicarakan itu susah. Bagaimana bedanya? Ya, intinya untuk menuju ke makom-makom selanjutnya itu sempurnalah saja di level pertama. Apakah misalkan udah naik level itu, yang level yang syariatnya itu bakal ditinggalkan? Tidak, Tetap dilakukan. Naik ke level makom apapun tapi tetap syariatnya Tetap dilakukan, tidak akan ditinggal. Jadi jangan terkecoh ketika ada orang sakti dia tidak sholat, bohong. Padahal dia sholat. Kalaupun dia tidak sholat, bohong, dia sholat. Kalau dia memerintahkan tidak sholat, berarti itu bukan minallah. Intinya begitu. Jadi siapapun dia, kalau sudah memerintahkan tidak menjalankan syariat Allah, berarti kelebihannya itu bukan dari Allah. Nah, ya dari selain Allah. Jadi intinya, makom apapun, sehebat apapun, sesakti apapun, pasti syariat Allah akan dijalani. Gitu. Intinya barometernya sholat. Jadi barometer orang bagaimanapun itu ada di dalam sholat. Tapi jarang yang tidak melakukan. Ini sih biasanya untuk menutupi mengelabuhi. Misalkan lagi ngobrol, nah orang itu belum sholat, waktu sholat mau habis, maka sholatnya tidak di sini. Itu tadi punya ilmu yang toyul ardi. Jadi mau sholat di Singapura, kalau sholat di sini kan waktunya habis nih, isya nih. Pergi ke Mekah sekarang nih belum maghrib nih. Artinya ketika mau sholat di sini, sholat maghrib udah kelewat, mau sholat maghrib ngobrol, sholat maghribnya ternyata di sana. Gitu. Kan tinggal ke sana. Itu tadi. Jadi intinya syariatnya tidak akan, itu sih untuk menutupi supaya dia tidak ketahuan. Tapi kebanyakan yang melakukan syariat. Jadi pokoknya sholat itu menjadi barometer utama. Siapapun, dimanapun, kapanpun, barometer utama. Jadi kita nggak usah silau ketika melihat orang, loh kok hebat ya, atau kok sugi melawadunya, kok apa, tapi dia tidak sholat. Maka hati-hati. Jangankan ilmunya, jangankan dunianya, raganya pun akan melaknati dia. Makanan yang dia makan pun akan mendoakan dia. Jadi intinya uripe beli tenang wis konon bae lah. Jadi bakal sira pengen tenang uripe ya sembayang konon bae. Jadi bakal wong sing ora sembayang kok uripe ora tenang. Ora tenangnya kenang apa? Ya panganan dong akan sira beli selamat. Kuman dong akan sira beli selamat. Iya kan? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sya'rani fil Uhud. Qala dawu sapa al-Imam Imam Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani fil Uhud ing dalam kitab Uhud. Uhida alaina al-ahdu al-am min Rasulillah an nubayyina li tarikis salati minal falahin wal awam wasairil juhal ma jaa fi fadlis shalawatil khamsi wa fadli man yuwadhibu alaihinna wa nahussu dzalika bimazidi ta'qidin kama aqaddahu Allahu wa rasuluhu wa qad aghfala dzalika ghalibul fuqara'i wa talabatil ilmi al-ana fatara ahadahum yukhalitu tarikas sholati min waladin wa khadimin wa sahibin wa ghairihim wa yaqulu ma'ahu wa yadhaku ma'ahu wa yasta'miluhu indahu fit tijarati wal imarati wa ghairi dzalik wa la yubayyinu lahu qattu ma fi tarkis sholati minal ismi
wala ma fi fi'liha minal ajri wa dzalika mimma yahdimuddin. Uhida di alap alaina ing atase kita opo al ahdu janji al amu kang umum. Ya, kita semua diminta janjinya min rasulillahi saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Anu bayina supaya jelasaken sopo kita litarik sholati maring wong kang tinggal sholat minal fallahina saking piro-piro petani. Jadi cari Imam Sa'roni sih ada di dalam janji umumnya Kanjeng Nabi itu petani itu banyak yang meninggalkan sholat. Petani minal falahin saring parahin piro-piro petani wal awamilan wong awam wong umum wasairil juhali lan sakarine piro-piro wong bodoh ma ing perkara jaa kang teka opo ma menjelaskan sesuatu ma ing perkara jaa kang teka opo ma fi fadlis sholawatil khamsi ing dalam kautamaane salat 5 waktu. Fi fadlis sholawatil khamsi ing dalam kautamaane salat 5 waktu. Wa fadliman lan kautamaane wong yuwadzibu kang nglanggengaken sapa man alaihinna ing atase sholawatil khamsi. Wa fadliman lan kautamaane wong yuwadzibu kang langgengaken sapa man netepi langgengaken alaihina ing atase sholawatil khamsi. Wa nahussu dzalika wa nahussu lan ngususaken sapa kita dzalika ing mengkonon-mengkonon dzalika ing mengkonon-mengkonon tabyin mau kang anu bayina litari kesolah bimazi ditakidin kelawan nambahi keyakinan bimazi takidin kelawan nambahi takid memantapkan kama akadahu kama kaya barang akada kang wataken hu ingma sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Jadi intinya memantapkan saja. Wa qad aghfala dzalika ghalibul fuqara. Apa? Kama kaya barang akada kang wataken hu ingma sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Wa qad aghfala lan teman-teman nglaliaken. Wa qad aghfala lan teman-teman nglaliaken. Dzalika ing mengkonon tabyin sapa ghalibul fuqara'i umume wong pikir wa talabatil ilmi lan wong kang luru ilmu al ana ing dalam saiki fataro mangkani ngali sapa sira ahadahum ing salah sijine ghalibul fuqara wa talabatil ilmi yukhalitu hale nyampuri sapa ghalibul fuqara yukhalitu hale nyampuri sapa ghalibul fuqara wa talabatil ilmi tarikas sholati ing tarikus sholah min waladin nyatane saking anak wa khadimin lan pembantune wa sahibin lan bature wa ghairihim lan liyane kabeh wa yaqulu lan mangan ma'ahu ing dalam sertane tarikus sholah wa yaqulu lan mangan ma'ahu ing dalam sertane tarikus sholah wa yadhaku lan gemuyu sapa ahad
wa yaqulu lan mangan sapa ahad ma'ahu ing dalam sertane tarikus shalah wa yadhaku lan gemuyu sapa ahad ma'ahu ing dalam sertane tarikus shalah wa yastamilu lan nyambut gawe sapa ahad hu ing tarikus shalah indahu ing dalam sandinge tarikus shalah fit tijarati ing dalam dagangan wa yastamilu lan nyambut gawe sapa wa yastamiluhu lan nyambut gawene ahad konon bae lah wa yastamiluhu lan nyambut gawene ahad indahu ing dalam sandinge tarikus shalah fit tijarati ing dalam dagangan wal imarati lan hubungan wal imarati lan hubungan wa ghairi dzalika nan liyane kabeh wala yubayyinu lan orang jelasaken sapa ahad lahu maring tarikus shalah qattu babar pisan ma ing perkara fitarki sholati ing dalam tinggal sholat. Ini kita terkecoh kadang-kadang wis lah kita mau belajar ngurusi sholate sing penting hubungannya sosiale. Oh tidak begitu, salah itu. Qattu babar pisan ma ing perkara fitarki sholati ing dalam tinggal sholat minal ismi saking dosa wala malan ora ing perkara fi fi'liha ing dalam ngelakoni sholat minal ajri saking ganjaran wa dzalika utai mengkonon la yubayinu wa dzalika utai mengkonon la yubayinu iku mimma setengah saking perkara yahdimu kang rusak apa ma ad-dina ing agama mimma saking perkara wa dzalika utai mengkonon la yubayinu kamu tidak menjelaskan kepada orang tadi, maka itu adalah perkara yang merusak agama. Jadi dijelaskan, cara menjelaskannya priben ya tekas titik kayak wingi. Ana wong dolan tamu ya. Nih. Kita kan kadang-kadang kita mau menjelaskan tentang sholat, kita takut tidak ditemani. Padahal kita itu tidak boleh menemani orang yang tarikus sholat. Tapi kok kita takut untuk tidak ditemani. Ingat, kita hidup tuh bersama dengan Allah. Jadi ketika ada orang tidak melakukan kewajibannya kepada Allah, maka jangan ditakuti. Gitu. Nah ini emang zamannya sudah terbalik. Jadi kata musonib, jadi banyak ya waqad aghfala dzalika ghalibul fuqara'i wa talabatil ilmi. Banyak orang-orang ya fuqara wa talabatil ilmi dan orang-orang yang cari ilmu, para ustad, para santri al-an. Nah ini al-an bahasanya sekarang ini fattaro ahadahum yukhalitu tarikas shalah. Dia melihat orang itu tidak melakukan sholat, tapi apa? Dia yukholit, tetap berhubungan dengan orang yang tarikus sholah. Hubungan dengan siapa? Min waladin, yaitu siapa? Anaknya. Wa khadimin, pembantunya. Wa sahibin, dan temannya. Wa ghairihim, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi walad khadim sahib. Iya. Jadi siapapun kita, maka berusahalah untuk bisa, yaitu tabyin tadi, menjelaskan bahwa tidak sholat itu tidak baik. Jadi tabyin itu apa? Tabyin itu ma fi tarkis sholati minal ismi, kalau meninggalkan sholat itu dosa, wala ma fi'liha minal ajri, dan kalau melakukan sholat itu adalah sebuah kebaikan, sebuah pahala. Intinya sih pada jelasakan konon tugasnya loh. Tapi banyak para pendakwah, para alim, para ulama sekarang itu
melalui pendekatan yang persuasif, pendekatan yang lebih mengedepankan emosional, itu nggak apa-apa. Jadi dengan sendirinya orang itu nanti akan sholat. Jadi tidak harus dibilang tidak sholat itu dosa, tidak, tapi terus diberikan contoh, diberikan masukan dari segi yang lain-lainnya, maka orang itu nanti akan ikut sholat. Salah satunya yaitu peci. Masa duit topong beli sembayang. Jadi wadzalika mimma yahdimuddin fabayyin yahdimu kang ngancuraken apa ma adina ing agama. Fabayyin ya akhi likulli jahilin ma akhalla bihi min wajibati dinihi wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab.